Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SD AUG Podcast. Podcastnya SD Aisyah Unggulan Gemolong. Dalam acara Ngobrol Santuy, menginspirasi, mengedukasi. Bersama saya, Yuli Yudawati. Kita akan ngobrol secara santai mengenai tema Corona tidak membuat mati gaya. Pemirsa, tentunya kita paham dan sangat mengerti bagaimana situasi pandemi COVID-19 ini yang belum juga berakhir. Kita berharap kondisi ini pun segera kembali ke keadaan semula. Berbagai aspek pun menjadi terdampak. Sendi kesehatan masyarakat, kemudian di sendi ekonomi yang semakin sulit, dan apalagi di aspek pendidikannya. Banyak orang tua yang sudah menjerit karena ekonomi yang sulit akibat COVID. Dan juga para orang tua pun sudah merasa klimaks dan boring belajar daring bersama anak-anaknya. Belum lagi, ini juga dirasakan oleh para guru. Mereka juga harus berjibaku untuk tetap menjalankan tanggung jawab profesinya sebagai seorang pendidik, membersamai anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh. Bagaimana caranya agar anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan baik. Tentu guru pun dituntut untuk selalu kreatif, inovatif, produktif, dan solutif. Namun para pemirsa, para pemerhati, dan juga teman-teman saya di dunia pendidikan, bagaimana kalau sesuatu itu terjadi, hal yang tidak kita inginkan datang menghampiri? Apa itu? Ya, infeksi COVID-19 yang itu dialami oleh salah satu guru, salah satu pendidik. Bersama saya ada seorang rekan, teman seperjuangan saya di SD Aisyah Unggulan Gemolong, telah hadir di studio yang akan bersama dengan kita ngobrol santuy membahas tentang Corona tidak membuat mati gaya. Assalamualaikum Ibu Umi Hanifah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Pripun kabaripun Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seria ya Bu ya. Seria. Karena ketika panjenengan beberapa waktu yang lalu dinyatakan positif COVID, itu saya secara khusus juga turut prihatin ya. Kemudian hari ini bisa membersamai kita di studio adalah hal yang subhanallah, ini adalah satu kesempatan di mana kisah beliau nanti kita akan ulik, kita akan obrolkan. Ibu Hanifah, saya memanggilnya Ibu Hanifah ya, karena ini sejak saya kenal beliau menjadi wali kelas berapa Bu? Kelas 2. Kelas 2 di program Tafid ya Bu? Iya, di program Tafid. Iya, Masya Allah. Ya, Ibu Hanifah, ini loh Bu, ketika ada kabar dari sekolah yang memberitahukan bahwa panjenengan itu positif COVID, ya, itu bagi kami teman-teman dan rekan-rekan guru itu satu hal yang kita kaget Bu, karena memang banyak yang belum tahu kalau jenengan itu ternyata sakit dan itu ternyata COVID gitu. Nah, akhirnya kekagetan kita pun muncul pertanyaan-pertanyaan, kok bisa gitu ya, kena COVID-nya bagaimana, di mana gitu. Nah, monggo ini kesempatan kita di ngobrol santuy hari ini. Ibu bisa berbagi cerita. Yang pertama pertanyaan saya Bu, Ibu, kronologi singkat ketika Ibu Hanifah dinyatakan positif terpapar COVID itu bagaimana Bu? Kok bisa gitu loh? Iya. Awalnya itu adalah kakak ipar saya yang terkena COVID itu ya. Itu sudah di salah satu rumah sakit gitu. Ternyata di sana ternyata positif COVID. Terus pada saat itu kakak saya itu sakit ya, terus mampir ke rumah saya. Mampirnya itu cuma sebentar Bu. Cuma sekitar 15 menit waktu itu. Nah, itu pada saat itu kayak masuk angin biasa itu, batuk-batuk seperti itu, dan beliau pulang. Nah, ternyata kakak saya itu membawa COVID, ya, membawa corona tersebut. Itu tahunya ketika sudah pulang itu atau beberapa hari setelahnya? Tahunya setelah beberapa hari. Ya, kakak saya kan langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, tahunya kakak saya sudah positif itu. Seperti itu ya. Kakak saya positif terus
dari keluarga saya langsung melakukan isolasi mandiri. Jadi itu ketika kakaknya positif COVID, Iya. keluarga sudah melakukan isolasi mandiri. Sudah. Terus trackingnya sudah dilakukan juga. Trackingnya sudah. Ya, keluarga kami hanya dilakukan rapid test itu. Oh iya. Karena Dan itu mampir, hasilnya karena dari mampir rapid- sebentar, jadi hanya rapid test bukan swab ya. gitu ya. Dan hasilnya itu negatif semuanya. Negatif semuanya. Iya. Jadi udah ayam gitu ya. Bu? Udah ayam. Jadi tidak kena Iya. COVID gitu loh. Tapi ternyata Ya. ternyata ya Bu Iya. ya, ada dampaknya walaupun cuma mampir sebentar, dan itu yang akhirnya menjadi hal yang bersejarah bagi Bu Umi Hanifah. Ya, bisa disampaikan Bu itu ketika dinyatakan positif ya, kemudian kondisi fisik dan psikis dari keluarga sendiri yang di tracking tadi yang kemudian hasilnya positif itu seperti apa Bu? Iya. Itu kan kakak ipar saya yang satunya itu ya, yang di sebelah rumah dengan saya itu kan dilakukan swab karena hubungan dengan kakak ipar saya yang pertama itu sangat dekat sekali. Terus dari pihak dokter itu menyarankan untuk swab dan hasilnya itu positif. Ya, seperti itu. Terus keluarga kami juga harus diswab dan hasilnya ya ada 3, ya itu ada 3 saya, suami saya, sama keponakan saya. Ya. Untuk yang putrinya jenengan? Alhamdulillah tidak. Iya. Berarti ya ini ketika tidak positif itu juga satu hal yang jenengan bingung kan, nanti mau dititipkan siapa, yang ngasih siapa. Iya. Jadi ini 3 ya jenengan di keluarga itu. Itu secara psikis bagaimana Bu dampaknya? Jenengan shock atau apa gitu? Iya, saat pertama dinyatakan. Saya bayangkan gini loh Bu, menunggu hasil swab ya, deg-degan kan Bu. Ya, harapannya kan negatif ya. Tapi ketika munculnya positif jenengan pripun? Pada saat itu kan lewat WA. Dari WA. Belum ada yang berani ke rumah saya. Ya, lewat WA diumumkan tiga orang gitu ya, yang positif COVID termasuk saya. Terus pada saat itu ya nggak tahu kenapa saya itu cuma diem saja, yang lainnya itu menangis, saya cuma melihat gitu aja. Terus saya itu diem di emperan gitu, di depan rumah gitu. Udah kayak saya itu kayak melihat sesuatu itu kayak berhenti gitu loh. Gitu. Terus saya itu terus merenung, ya Allah. Saya dan saya istighfar terus, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Saya juga gitu lah. Terus saat itu saya terus berpikir, akhirnya bisa berpikir gitu ya. Oh, ternyata COVID ini bukan hal yang menakutkan gitu. Ya, kita harus tetap berprasangka baik ya, melanjutkan kehidupan gitu loh. Nggak harus berhenti aku COVID. Jadi nggak harus diem aja, tapi harus melanjutkan lagi kehidupan gitu ya. Ya, baik, sebentar Ibu Hanifah. Sebelum Bu Hanifah bercerita panjang lebar lagi dengan obrolannya yang asik-asik begitu ya tentang COVID, ada tayangan berikut foto-foto dokumentasi dari beliau yang akan menguatkan kisah beliau, bagaimana awal mulanya beliau kemudian dinyatakan positif COVID. Dan kita lihat tayangan ini Bu Hanifah, bisa jenengan tersani? Iya, ini. Nah, ini adalah kita kalau lihat seperti ini kan sudah horor gitu kan ya. Termasuk mungkin tetangga-tetangga di sekitar bunyi ambulan itu sudah meraung-raung ya, seakan-akan dan ini enak opo gitu. Ya, bisa jenengan ceritakan Bu. Iya. Ini swab kedua. Kalau kalau swab pertama itu emang ambulan itu datang ke rumah. Masya Allah. Datang ke rumah, para tetangga itu pada melihat gitu loh, melihat ada apa gitu, ternyata corona gitu. Nah, ini ya. Ini adalah proses swabnya. Ini saya abadikan, ini suami saya yang diswab gitu. Ya. Terus ini dan ini para nakes ya, yang datang ke rumah. Ya, datang ke rumah yang mengabarkan kalau ada anggota keluarga kami yang positif itu ya, dan akhirnya kami pun isolasi mandiri di rumah. Oh, ini tidak dibawa ke satu tempat. Kalau mungkin kalau di daerah Sragen kan ada tempat khusus untuk karantina Bu. Ini di rumah, disarankan di rumah atau bagaimana? Iya, pada saat itu ya saya sudah siap-siap ya Bu, karena sudah positif ya sudah harus dibawa gitu ya, nggak boleh di rumah karena tidak membahayakan yang lainnya. Dan ternyata ya saya itu juga di situ saya juga berdoa gitu loh, semoga saja di rumah gitu maunya ya. Terus ternyata di Sragen sana
itu tempatnya itu sudah penuh Oh, dengan sudah orang penuh. yang yang Tapi positif udah COVID. sampai sakit itu. Belum Oh. sampai sana, masih dilihat gitu ya, ternyata sudah penuh. Terus kami akhirnya isolasi di rumah. Ya. Ini jadi waktu menjalani masa-masa isolasi. Jadi ini ponakannya dan yang itu adalah suaminya. Iya. Dan itu di rumah Iya, di sendiri. rumah. Dengan buat kemah begitu. Iya, kami langsung punya gitu. langsung oh ya, gimana caranya biar tidak bercampur gitu loh sama yang negatif sama positif itu. Ya udah, kami membuat tenda di belakang rumah. Jadi kegiatan sehari-hari berubah dari kemah rumah Iya. Baik, dari tayangan ini ya mungkin semakin menguatkan bahwa memang Ibu Hanifah ini terpapar COVID karena satu hal berhubungan kontak langsung dengan yang pasien yang kena COVID juga. Baik Ibu, saya ingin bertanya ke yang lain ini Bu. Yeah. Nah ini yang dari tadi sebenarnya sudah ini mau saya tanyakan ke panjenengan. Kan gini, Ibu Hanifah itu kan dia pasien, pasien positif COVID ya. Kemudian jenengan suaminya, garwo panjenengan positif COVID, pasien juga. Artinya sebagai perempuan, sebagai istri merawat suami yang sakit, jenengan ya sakit ya. Cuman ini sakitnya mungkin ada perbedaan Bu. Apakah jenengan termasuk yang tak bergejala atau bagaimana? Sementara suaminya juga sama atau kondisinya sehat-sehat saja begitu loh. Ya, sebetulnya ya gejala kami itu berbeda-beda. Oh, beda. Ya, kalau saya emang tidak ada gejala sama sekali. Kalau suami saya itu gejalanya sudah luar biasa sekali. Pada saat itu sampai bilang udah nggak kuat lah inilah, karena ada sesak nafas juga ada, diare ada, batuk juga ada. Ya. Itu sampai berapa hari di masa-masa ibaratnya gini loh Bu, kalau orang sakit itu kan ada inkubasi dari virusnya itu. Nah, untuk suami yang beda gejalanya sama-sama COVID tapi berbeda, itu beberapa hari mengalami hal seperti itu, mulai dari yang diare, mulai dari yang demam, sampai berapa hari? Itu terjadi itu saat ketika kami rapid itu kan negatif. Terus saya itu juga nggak sadar kalau suami saya itu ternyata positif, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit. Ya, terus saya rawat gitu ya. Terus ternyata gejalanya itu persis dengan corona, ternyata itu corona. Gitu ya. Terus itu berlangsung sekitar hampir 2 minggu seperti itu. Iya, 2 minggu. Terus habis itu kami terus dilakukan swab itu. Iya, positif. Iya, positif. Masih positif ya. Iya, masih positif. Ya. Baik, ini juga tidak hal yang mudah ketika harus merawat sakit, orang yang sakit. Sementara pengetahuan kita kan mungkin saya minim. Bagaimana menangani orang yang kena sakit, hal-hal yang mungkin tadi sempat ada dialog, suami bilang aku serapuat, itu kan ibaratnya sudah mengharu-biru perasaan seorang ngaduk gitu ya. Mas Bu, aku ora kuat gitu kan. Mungkin sakitnya sudah mengalami hal-hal yang dia sendiri amat sangat sakit begitu nih. Ya, panjenengan itu panik buatan Ibu. Ya, saat itu ya saya juga nggak tahu kenapa, saya itu tenang aja gitu loh. Ya udah, saya cuma memberi semangat aja, ya udah kamu yang sabar. Yang sabar, saya itu pasrah gitu. Mau dibawa kemana pasrah, suami saya mau seperti apa pasrah, tapi saya tetap usaha gitu. Usaha saya ya saya semisal suami saya kan batuk, ya udah saya kasih yang alami itu seperti kencur itu, terus diare saya kasih pupus jambu, itu saya buatkan sendiri gitu. Dan itu berhasil. Iya, terus sesak nafas itu saya suruh tetangga saya untuk membelikan itu loh, inhaler ya itu membantu pernafasan. Baik, peran sebagai seorang istri juga seorang ibu di rumah tangganya, tapi ada peran lain yang bagi ibu sendiri itu menyangkut profesi ya Bu ya, yaitu sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, sebagai guru dalam pembimbingan belajar jarak jauhnya, bagaimana menjalankan peran tadi Bu? Sebagai istri insya Allah jalan, sebagai ibu ya walaupun putrinya tidak terkena COVID, tapi kan juga ada kontak batin di mana ibu juga rindu dengan anak, si anak juga rindu dengan ibunya. Dan yang terakhir adalah peran panjenengan sebagai pendidik. Coba Ibu Hanifah apalagi
apa yang panjenengan jalankan nggih ketika di rumah membimbing belajar jarak jauh di rumah tapi terkena COVID-19 tadi. Kebijakan dari sekolah itu bagaimana, Bu? Apa dicutikan karena sakit? Apa panjenengan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang guru? Pripun, Bu? Iya, untuk yang sekolah dulu ya. Ya, yang sekolahan. Iya, saya memang menghubungi Bapak Kepala Sekolah. Saya meminta izin dulu ya, meminta izin untuk tetap mendampingi anak-anak, dan itu kan masih daring ya. Iya, masih daring. Ya, kita belum masih ada setoran tatap muka. ya, setoran anak-anak itu juga, terus hafalan mereka, terus mengerjakan soal masih mengoreksi pekerjaan anak-anak. Iya. Ya. Walaupun sebenarnya jenengan diberikan satu keringanan untuk cuti ya. Iya. Masya Allah. Jadi tetap bersikukuh untuk bisa melakukan pembimbingan kepada anak-anak. Iya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, berikut akan kita tayangkan video dari Bapak Kepala Sekolah SD Aisyah Unggulan Gemolong, Bapak Kepala SD Aisyah Unggulan Gemolong, ketika menyampaikan informasi bahwa salah satu guru dari SDAUG terpapar COVID-19 yaitu Ibu Hanifah. Baik, dari tayangan press release Kepala SDAUG menyampaikan kabar tentang salah satu guru yang terinfeksi COVID-19. Ya, ini SD Aisyah Unggulan Gemolong ingin memberikan berita yang benar, yang valid, agar tidak muncul rumor yang negatif ya di masyarakat, apalagi di kalangan wali murid serta anak didik SD Aisyah Unggulan Gemolong. Jadi berita kita sampaikan ya begini kronologisnya. Jadi COVID itu bukan aib gitu ya. Jadi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat ya, memberikan informasi yang benar, dan masyarakat juga bisa mendapatkan kabar-kabar yang benar dalam memperlakukan orang yang terpapar COVID. Dan ini menjadi sebuah tanggung jawab dari sebuah instansi sekolah SD Aisyah Unggulan Gemolong termasuk di dalamnya. Kita lanjutkan Ibu obrolan kita, ya. Ibu Hanifah. Jadi gini Bu, pada waktu jenengan terkena COVID dan isolasi mandiri di rumah bersama dengan suami ya dan juga keponakannya itu, Ibu mendapatkan dukungan tentunya. Ya, dukungan di mana-mana tentunya, support ya yang sangat diharapkan bisa membuat jenengan juga tidak saya di sini kena COVID ya wes pasrah gitu nih ya. Apa wujud dukungan itu Ibu Hanifah, bisa diceritakan ke kita? Ya, wujud dukungannya itu sangat banyak sekali Bu. Terutama dukungan semangat untuk kami, sehingga kami itu benar-benar langsung bangkit kembali ya, nggak terpuruk terus, terutama keluarga saya semuanya ya, yang sangat bersedih gitu ya. Itu sangat membantu sekali. Terus dukungan material juga itu. Nah, itu dari manapun ya, dari rekan kerja, terus dari tetangga ya. Itu tetangga itu juga sangat membantu kami juga gitu. Iya, baik. Gini Bu, karena stigma masyarakat ya yang masih kita alami, yang masih mungkin saya bagian dari masyarakat itu sendiri. Tetangga saya misalnya positif COVID, itu ada hal yang dimana takutkan ini, jeda ini, jangan deket-deket sama yang kena COVID ini. Jadi stigma masyarakat itu masih seperti itu Bu Hanifah. Ya. Yang menganggap bahwa orang yang terinfeksi COVID itu menular. Tadi kayak apa Bu? Monster ya? Monster ya. Apa ya? Kalau saya mungkin bahasanya kayak paranoid yang dibangun oleh diri sendiri gitu loh, ketakutan gitu loh. Sehingga ketika mau deket saja jangan dekat-dekat. Ketika mau bicara ya jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan lain-lain gitu loh. Karena yang diajak ngobrol atau yang pernah kena COVID gitu. Nah, labeling dan stigma seperti ini Bu Hanifah ya bisa jadi akan berpengaruh pada psikis seseorang. Panjenengan juga mengalami seperti itu enggak? Iya, mengalami. Ya, hal-hal stigma masyarakat apa yang jenengan alami itu seperti apa contohnya? Ya, awalnya ya saat itu kan
kakak ipar saya yang pertama itu malahan itu kan dinyatakan positif itu ya, itu langsung keluarga kami langsung lockdown gitu ya, pintu saya tutup, para tetangga itu cuma melihat gitu aja, kalau lewat ya udah jauh-jauh minggir-minggir sekali seperti itu. Tapi lama kelamaan alhamdulillah itu nggak lama ya, itu cuma dalam waktu beberapa sehari kayaknya itu ya, itu semuanya bisa menerima ya. Artinya ada apa namanya simpati yang kemudian Ada, muncul iya, nih. iya. Termasuk tadi saya tanya tentang dukungan, Iya. support dari teman-teman. Nah, para pemirsa dan para pejuang ilmu, support dan dukungan itu memang penting dan sangat-sangat penting sebagai stimulan, sebagai suplemen. Terlebih bagi orang yang seperti Bu Hanifah yang saat itu terinfeksi COVID. Nah, bagaimana dukungan dan supportnya? Berikut tayangannya. Masih ingat Bu ini Bu? Ya, Ketika kami kan buat Iya. video ya, artinya beberapa minggu kita nggak jumpa ya, Iya, itu. ya ujian seperti ini. Ini dari kelas 5 dan kelas 6 ya sekarang dari kelas. ya. Ya ini. Ini jenengan melihat seperti ini bagaimana Bu? Ya saya sangat ya Allah merinding gitu ya, ya Allah subhanallah, teman-teman sangat peduli sekali dengan saya gitu ya semuanya gitu. Iya, dan sama Bu, ketika saya juga terlibat dalam video ini ya, ketika pembuatan video ini kan untuk Bu Hanifah, kita juga yuk kita semangat gitu kan ya, dan aliran semangat ini bisa membuat Bu Hanifah tetap bisa tangguh ya dalam menghadapi situasi yang saat itu memang harus banyak bersabar bersabar dan tawakal kepada Allah. Ibu Hanifah, setelah tadi kita lihat tayangan-tayangan ya, terakhir mungkin ya sebelum di penghujung acara itu kegiatan-kegiatan positif Ibu Hanifah ini yang ingin saya tanyakan, inovatif pembelajaran ketika masa daring saat jenengan isolasi di rumah ya, apa yang jenengan lakukan Ibu? Contohnya mungkin saya bisa berbagi kepada kita semua. Jadi orang kena COVID jangan terus di rumah ya, tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan, tidak ada kreasinya atau mungkin lebih produktif lagi seharusnya. Mungkin apa bisa dengan berikan contoh kepada kita? Iya. Selama isolasi kan saya tidak boleh kemana-mana ya Bu ya, di rumah. Saya terus waktu itu langsung ada berpikir oh ya buat tenda gitu ya, buat tenda di belakang rumah. Terus kami itu langsung tetangga itu mengirimkan tenda ya, kita pinjam ini. Oh ini kegiatan positifnya. Jenengan buat pembelajaran apa ini? Nah ini buat pembelajaran eksperimen gitu. Ya. Jangan sempat buat itu apa? Diupload ke YouTube atau iya sempat ya, saya upload ke YouTube. Masya Allah. Kok nggak di-share Bu? Tak subscribe Iya. Iya. Jadi ini apa Bu judulnya? Eksperimen membuat lava lamp. Lava lamp ya. Oleh Kak Nadia dan Bule Umi Hanifah. Ya. Oh iya, Bule Umi Hanifah. Saya. Masih banyak yang lain Bu, video yang lain. Masih. Iya. Kalau dengan anak-anak sendiri Bu, dengan anak didiknya? Ya dengan anak-anak kita video call. Oh iya, ada video call. Kita video callan gitu, saling menyemangati gitu. Ya, tetap ada kontaknya dengan anak-anak. Baik. Ini salah satu bentuk dari inovatifnya Ibu Hanifah saat masa-masa isolasi ya, isolasi di rumah, tapi tetap menyampaikan berita-berita atau tetap membuat media pembelajaran ya bahkan. Baik, para pemirsa dan pemerhati SCLG Podcast dimanapun kalian berada, di mana Anda berada, pesan-pesan dari Ibu Hanifah mari kita tanya. Ibu, berikan pesan-pesan kepada kami, kepada para guru, kepada para wali murid, kepada para siswa, dan mungkin secara global kepada masyarakat akan hikmah apa yang bisa diambil dari kisah panjenengan. Silakan Bu, pesan-pesannya kepada kita. Iya. Kepada guru dulu ya Bu ya. Kepada guru. Iya. Saya juga termasuk ya. Kepada semua guru ya, apapun kondisi kita ya. Sesakit apa kita, yang penting kita itu masih bisa bernafas gitu ya. Anak-anak didik kita itu adalah kita anggap ya, kita semua harus menganggap itu sebagai anak kandung kita ya. Ya, anak kandung kita.
apapun ya kondisi kita, misal kita lagi sakit ya, kita masih bisa lah mendampingi mereka gitu. Jadi jangan sampai kita itu sakit terus kita tidak mengurusi ya, seperti itu ya, tidak mengurusi mereka gitu. Untuk para wali murid ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya ya, semangatnya, dukungan untuk kami semuanya ya, bantuannya itu. Untuk para siswa ya, untuk anak-anakku semuanya ya, kalian harus tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita. Kepada anak dan kepada masyarakat Bu, mungkin tentang ini Bu, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita untuk jangan ya, kita mintanya untuk tidak terinfeksi begitu. Nah, apa yang bisa dengan pesan inti dari orang yang pernah terinfeksi? Ya, untuk masyarakat semuanya ya, virus corona itu ada ya. Ada sebagian yang menganggap Allah itu tidak ada, tapi itu benar-benar ada. Itu adalah makhluk Allah ya, yang diciptakan oleh Allah, yang ditakdirkan ya untuk siapa saja itu bisa terkena gitu. Dan jika ada yang terkena COVID ya, jadi kalian tidak harus menjauhi mereka, bantulah mereka, kasihlah semangat kepada mereka. Ya. Dan tetaplah ya waspada, jangan panik ya, jangan takut, tapi tetap waspada ya. Lindungi diri sendiri dulu gitu ya. Masuk ini ya Bu ya. Ya, Pak, memakai masker. Ya. Ini mohon maaf, ini ketika kita siaran kita lepas, insya Allah sehat nih Bu. Iya. Baik Ibu Hanifah dan para pemirsa, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita tanyakan dan jawaban inspiratif dari Ibu Hanifah semoga bisa memberikan satu kontribusi bagi kita semua di masa pandemi ini, situasi yang seperti ini, namun kita tetap bisa bangkit dan solid. Pemirsa dan para pemerhati SD AUG Podcast, Corona tidak membuat mati gaya, Ibu Hanifah lah buktinya. Kisah inspiratif dari seorang guru tangguh, walau positif COVID, namun tetap solid dan bangkit, menjalankan peran dan juga tanggung jawabnya. Tibalah di penghujung acara Ngobrol Santuy kita, saya Yuli Yudawati dan Ibu Hanifah undur diri. Sampai jumpa di SDAUG Podcast. Salam ngees, ngobrol santuy, menginspirasi, mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.